dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Intan Rafila Sri Afiat dengan NIM 04020230096. Saya mahasiswa hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada video edukasi hukum kali ini, saya akan membahas topik mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam tindak pidana korupsi. Tujuan pembahasan ini adalah agar kita memahami bagaimana hukum menjerat pejabat publik yang melakukan korupsi. Apa saja dasar hukumnya, unsur-unsurnya, dan bagaimana penerapannya dalam kasus nyata. Pembahasan pertanggungjawaban pidana pejabat publik tidak lepas dari dua undang-undang utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini jadi fondasi karena merumuskan perbuatan apa saja yang dikategorikan korupsi dan siapa subjek hukumnya. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Tipikor. Undang-undang ini memperkuat Undang-Undang 31 Tahun 1999. Salah satunya dengan memperluas definisi suap atau gratifikasi dan memperberat ancaman pidana bagi penyelenggara negara. Dua undang-undang ini menegaskan pejabat publik sebagai penyelenggara negara punya tanggung jawab lebih tinggi sehingga sanksinya juga lebih berat dibanding warga biasa. Nah, sekarang kita masuk ke konsep hukumnya. Pertanggungjawaban pidana pejabat publik artinya pejabat yang karena jabatan atau kewenangannya melakukan tindak pidana korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Jabatan bukan tameng, malah jadi pemberat. Yang dimaksud pejabat publik di sini adalah penyelenggara negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Contohnya itu menteri, gubernur, bupati, hakim, jaksa, anggota DPR atau DPRD sampai direksi BUMN. Untuk menjerat pejabat publik biasanya pakai pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Saya ambil contoh pasal 3. Unsurnya ada 4. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Dan yang terakhir, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur karena jabatan ini yang jadi kunci. Tanpa jabatan itu dia nggak bisa melakukan korupsi tersebut. Nah, sebagai contoh nyata kita lihat kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait korupsi bansos COVID-19. Nah, pada tahun 2020, Juliari selaku Mensos diduga menerima fee Rp10.000 per paket bansos dari rekanan penyedia. Total uang yang diterima mencapai Rp32,4 miliar. Nah, kaitannya dengan konsep yang pertama, subjek, Juliari adalah penyelenggara negara atau pejabat publik. Dan yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, dia pakai jabatan mensos untuk menunjuk rekanan dan meminta fee. Dan yang ketiga, merugikan negara, dana bansos yang harusnya utuh untuk rakyat dipotong untuk pribadi. Nah, putusan hukumnya itu Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta tahun 2021. Ini bukti bahwa jabatan menteri tidak menghalangi pertanggungjawaban pidana, malah jadi pemberat hukuman. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa pejabat publik tidak kebal hukum. Undang-Undang Tipikor secara tegas meminta pertanggungjawaban pidana ketika jabatan disalahgunakan untuk korupsi.
Semoga video ini menambah pemahaman kita bahwa integritas pejabat publik adalah kunci pemberantasan korupsi. Saya Siti Intan Rafila Suri Afiat undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.